Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 1,62%. Total market cap kembali ke angka 2,69 triliun US dollars dan Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,23% ya. Nah, BTC gimana Bang? BTC kondisinya ya tidak baik-baik saja, koreksi begitu ya. Dan koreksinya kali ini daily close di bawah dari 84.055 USD. Artinya apa? Artinya dia mulai membuat lower low. Ya, jadi struktur di daily kan kemarin masih bullish nih ya. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya ya. Bahkan di tanggal 28 Maret kemarin dia masih berhasil bertahan di atas dari support ya. Dan belum pecah struktur. Tetapi hari ini sudah mulai jebol dan mulai pecah struktur membuat lower low. Nah, pemecahan struktur ini lagi-lagi adalah pertanda reversal dari momentum yang cenderung bullish ke bearish begitu. Ya, kalau gua rasa sih rata-rata dari keluarga TCI sudah tidak kaget. Kenapa? Karena kita sudah sampai doer mengingatkan resiko kalau jebol dari BSB lower high itu sering kali terjadi ya. Kita udah ngomong lah berkali-kali ya. Itu dalam berapa minggu terakhir kita udah sampai skenario ini kita ulang terus menerus ya. Jadi siap-siap, kita masih punya potensi lebih dalam lagi ya. Secara statistik kita bisa lihat setelah weekly close pertama jebol dari BSB, ujung-ujungnya Bitcoin minimal mengejar lagi sini. Minimal ya, kayak di sini nih. Ini kan di Juli nih. Dia close di angka 55.829. Itu kena. Datanya selalu kena. Seperti yang kita bisa lihat di sini. Ya, ini kena. Jebol lagi. Mana Bang yang jebol lagi? Ya, ini jebol. Kena nggak? Lebih rendah daripada di sini jebolnya. Lihat tuh. Lebih dalam kan? Nah, di sini lihat. Di tanggal 29 November jebol, close-nya di angka 49.463. Apa yang terjadi? Ya, langsung tuh di bawah lagi. Ya, jadi lower low ya atau minimal week sampai ke close dari weekly yang jebol ini itu pasti terjadi. Ya, itu secara statistik 100%. Sini juga terjadi lagi. Terjadi 100%, silakan dicek ya. Jebol di sini kena lagi ya, minimal week. Begitu faktanya malah lebih sering juga terjadi weekly close lebih rendah dibandingkan dengan di sini. Dengan saat dia jebol pertama kali. Nah, jadi itu yang harus kita persiapkan, minimal Bitcoin akan mengunjungi 80.000 lebih 708 itu minimal. Tapi pada faktanya ya sering kali juga weekly close di bawah dari sini. Begitu bahkan ya ada kemungkinan juga kita bisa mengulangi seperti di 2024. Begitu di mana dia retest ke EMA 50 begitu ya. Gimana? Masih ada yang mau komen bilang gue cuma nakut-nakutin katanya ya. Masih ada? Enggak, kalau udah kayak gini enggak ya. Ya sama seperti di sinilah ya. Malah lebih parah di zaman-zaman 2024 ini. Ya kita otomatis setiap kali terjadi penjebolan BSB ini kita bahas kan. Hati-hati guys. Jebol BSB ya. Kita potensi membuat satu lower high and then lower low. Nah ini dikasih pump 2 minggu berturut-turut. Udahlah TCI dibully lah, dimaki-maki. Wah bangke lu ya bikin gua gak beli. Dasar lu ya. Wah harusnya gua gak percaya nih sama channel abal-abal. Wah bacot lah ya, dibacotin lah pokoknya gila lah di zaman-zaman itu ya. Nah banyak lah yang FOMO beli nih waktu ngepump di sini. Ya iyalah orang FOMO selalu beli waktu candle hijau seperti ini. Bukan waktu lagi koreksi ya. Orang-orang FOMO tuh justru alergi beli waktu lagi koreksi, belinya cuma lagi ngepam ya. Nah pas udah begini taunya ya statistik bermain lower high dibanting lagi ke bawah, terus gimana? Ya udah diam 1000 bahasa. Atau malah yang lebih ngakaknya di masa-masa ini ya, yang dulu maki-maki TCI malah nanya, aduh bang gimana ya bang, gue nyangkut parah nih pakai duit panas. Ya gue bilang nggak tahu lah, lu udah ngelanggar 3 golden rules, maki-maki juga kemarin gitu ya. Sekarang kejadian faktanya seperti ini, ya udah terima nasib, gue udah bahas begitu ya. Jadi TCI itu nggak pernah mau menakut-nakuti, nggak, buat apa nakut-nakutin ya, kita bahas fakta data statistiknya aja. Nah masalahnya fakta data statistik lower high terbentuk itu sangat kuat, bukan cuma mungkin ya kayak apa namanya cuma sekedar ya bisa nggak bisa ya, nggak, statistiknya sangat besar lower high itu gitu. Jadi ya sudah ya. Buat yang sudah lama di TCI ya kemungkinan besar udah kayak ya iyalah bang, ini sebenarnya udah simple banget. Iya simple banget buat elu yang udah lumayan lama.
DTCE udah biasa dengan cara kita. Yang nggak biasa ya mungkin akan masih berharap-harap gitu ya. Oke, jadi itu persiapkan saja ke situ ya. Dan nggak main-main loh ya. Kemarin Bitcoin seperti ini ya menghasilkan likuidasi sebesar 318 juta USD dalam 24 jam terakhir. Ya dan ya otomatis lah ya, banyaknya posisi long yang kena liquid. Begitu 85,33% yang terlikuidasi adalah posisi long. Begitu. Jadi ya ini sekali lagi menjadi sober reminder ya, ini BTC cuma koreksi berapa sih? Cuma koreksi sebesar 2%. Begitu. Tapi pada faktanya likuidasinya itu luar biasa, menembus 300 juta. Jutanya bukan rupiah ya, 300 juta aja udah gede sebenarnya ya, lumayan gede lah. Ya kalau dia buat kita pakai ya kalau buat kita pakai gede. Tapi kalau buat likuidasi ya enggak. Ya kalau rupiah sih enggak gede, tapi kebayang gak sih ini dolar. 315 juta dolar hilang, lenyap dalam 24 jam. Dan yang kena likuidasi sebesar 124 ya, sorry. Ini kalau kita kayaknya kalau dibulatkan ke bawah deh. 123 ribu orang yang terlikuidasi. Ya itu, ya banyak orang yang berarti tidak menjaga resiko. Gitu, tidak menjaga resiko, terlalu ke bawah hype dan seterusnya. Gitu. Ya semoga kalau lu yang masih kena liquid ya, kalau SL nggak masalah, kena SL, kena cut loss nggak masalah, itu adalah SOP. Itu lu menjaga resiko lu, makanya ya cuma kena cut loss. Tapi kalau kena liquid itu namanya udah bukan apa namanya, udah bukan namanya kurang beruntung atau lagi menunggu aja statistiknya bagus, enggak. Kalau lu kena liquid lu gagal menjaga resiko, itu namanya. Begitu. Ya udah, wake up call bagi orang-orang yang mungkin masih kena lagi ya. Oke. Next, untuk economic calendar ya, untuk economic calendar kita lihat minggu ini ada apa saja. Di minggu ini kita akan coba cek ya, dari hari Senin kita akan ada Chicago PMI ya, and then di hari Selasa kita akan keluar data S&P Manufacturing PMI, lalu ada ISM Manufacturing PMI prices dan JOLTS jobs opening ya. Di hari Rabu dari US kita akan ada ADP Non-Farm Employment Change ya, lalu juga ada crude oil inventories. Hari Kamis akan ada Initial Jobless Claim, lalu ada S&P Global Services PMI, ISM ini ya, Non-Manufacturing PMI dan juga prices. Hari Jumat dari US, coba ada yang kelewat nggak tadi? Oh, enggak. Kita akan ada average hourly earnings, lalu non-farm payrolls, dan juga unemployment rate. Ya, jadi padat, ya luar biasa padat. Dari Senin sampai Jumat tidak ada sehari pun yang kita dikasih libur. Semua ada bintang 3-nya. Ya, jadi siap-siap. Minggu depan kita akan cukup sibuk ya secara data-data ekonomi. Ya. Oke, balik lagi ya, kita balik lagi ke BTC. Ya, apa namanya, untuk BTC ya tetap sih gue ingatkan satu hal aja, tetap DCA. Tapi gini ya, gue ingatkan lagi karena kadang-kadang ada yang masih suka salah, beberapa lama ada yang suka salah ya. Misalkan lu sudah akumulasi waktu drop di sini nih ya, lu udah beli di struktur 84.000, udah beli lagi di 83.000 di sini, di 84, beli di 87. Nah, ini kok sampai lu udah beli di sini ya. Terus dia naik lagi. Itu nggak usah diulang-ulang belinya. Begitu ya, cuma cukup sekali saja ya. Sebenarnya gini, 2 kali boleh lah, tapi maksimum jangan lu setiap kali terjadi retest di sini lu beli. Kalau gitu caranya peluru lu habis. Begitu ya, jadi maksimum 2 kali aja. Begitu tapi kalau porto lu banyak, bukan cuma Bitcoin doang, ada alts dan lain-lain, udah cukup sekali aja. Lu udah dapat harga rata-ratanya. Begitu, lu lanjut lagi akumulasi kalau sampai dia lebih dalam lagi atau mulai average up. Begitu ya. Ya udah sih, sisanya gitu, konsisten aja. Nah gitu ya. Next kita lihat dulu di XY. Untuk di XY dia hari ini melemah ya. Dia melemah dan mulai retest lagi di 100 berapa nih, berarti 104,155 ya. Next, Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance nge-week lumayan ya. Ya kalau week tertinggi masih tetap di sini ya, masih tetap di Februari kemarin. Nah, tapi semakin mendekati ke higher high daily close ya. Nah, ya ini semua tentunya masih terjadi karena balance sheet masih terus turun. Begitu lu bisa lihat sendiri deh ya. Waktu dia flat di sini kan mulai turun nih ya, mulai turun. Nah, udah gitu sideways. Nah, lanjut lagi datanya, boom ya. Apa yang terjadi ya? Balance sheet-nya turun lagi, BTC dia meningkat. Begitu. Jadi ya memang ada korelasinya.
begitu ya. Saat liquidity itu masih belum ada pertanda akan masuk ke market dalam bentuk balance sheet yang terus turun, masih QT. Nah, di situ orang-orang akan makin enggan lagi untuk beli altcoins, begitu. Jadi untuk pertanyaan yang kayaknya setiap hari ada, kenapa sih Bang altcoins nih? Kapan sih altcoin season? Ini jawabannya, tiap hari gua kasih tahu. Tiap hari gua kasih tahu, ini belum bisa, masih QT ya. Nah, jadi tolonglah ya, kalau mau belajar sekalian ditonton gitu semuanya gitu loh. Karena kita setiap hari loh ngomongin ini, tapi setiap hari ada aja yang nanya, ini kenapa sih alt kok performanya begini? Ya karena kurang liquidity ya. Kita sudah bahas tiap hari aja masih ada yang begitu, masih miss lagi gitu. Oke lah ya. Jadi ingat, selama masih QT, sulit untuk altcoin season. Sulit untuk altcoins itu bisa outperform. Tapi kalau ini udah mulai minimal flat atau bahkan QE, nah disitulah ya kemungkinannya bisa masuk tuh alts. Alts lebih menarik gitu ya. Oke. Beres ya. Secara makronya beres, kita selanjutnya masuk aja langsung ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, lagi-lagi Gate.io sedang ada event, yaitu Answer and Earn, di mana kita bisa take on a quiz di Alethea.ai ya. Nah, di sini hadiahnya senilai 4.000 USDC yang bisa kita dapatkan ya. Nah, event ini memang lumayan mepet ya. Sekarang udah tanggal 30. Nah, ini sampai berakhir tanggal 31. Tapi masih ada waktu lah ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa ikutan sekarang juga begitu. Dan yang gue suka di sini adalah nggak ada resiko begitu, dan ada banyak sekali eventnya. Jadi ya lo bisa pilih yang mana atau mau semua juga boleh ya. Nah, untuk partisipasinya yang paling simpelnya sih kita klik answer now di sini ya. And then kita take on the quiz dan earn points. Itu yang paling simpelnya ya. Nah, ya step kedua, kita juga bisa mendapatkan extra points lagi dengan mengikuti beberapa tes tambahan ya. Yang ketiga, tinggal kita redeem poinnya dan draw out fancy rewards-nya ya. Nah, selain itu juga saat kita lagi ikutan event ini ada ads. Nah, saat kita nonton ads-nya, kita bisa mendapatkan surprise ads di mana kita tinggal klik si posternya dan claim hidden rewards ya. Nah, kita juga bisa mendapatkan lucky rewards lagi dengan cara kita share ke teman-teman kita nih ya. Nah, dan kita menginvite teman-teman kita bisa mendapatkan ekstra 200 USDC ya buat lo yang beruntung ya. Jadi ekstra 200 USDC bagi lo yang beruntung ya. Nah, next untuk si additional task-nya ada apa aja? Yang pertama ada trading bonus. Jadi lo trade akumulasi per 200 USD ya, satu spot trading, lo bisa mendapatkan 5 poin dengan maksimum 100 yang kita bisa kumpulkan. Yang kedua new user bonus, di mana orang-orang mengklik new register ya di button yang di page ini. Nah, lu bisa mendapatkan extra bonus senilai 50 points. Dan juga yang terakhir adalah kita bisa yang ketiga adalah kita bisa invite teman-teman kita. Saat kita menginvite teman-teman kita, lu juga bisa mendapatkan points ya dari 10 sampai 50 yang paling besar ya. Yang terakhir, bots. Apabila lu tertarik untuk menggunakan copy trade dari Gate.io, nah lu juga bisa manfaatkan event ini karena lu bisa mendapatkan extra points. Untuk yang new bots user bisa mendapatkan 50 poin untuk create atau nge-copy trade strategies, trading strategies ya. Dan juga buat lo yang memang sudah pernah pakai sebelumnya lebih kecil, dapat 20 poin saja untuk meng-copy trade strategies begitu ya. Nah, itu kurang lebih event yang sedang berjalan ya. Dan untuk si Alethea ini sendiri sebenarnya lu bisa lihat ya projectnya sendiri, dan ini memang lagi ada kerjasama dengan Gate.io. Dan bukan cuma ini aja ya, kita bisa lakukan berbagai macam hal di Gate.io dengan cara lu masuk ke Activity Center ya. Nah, di Activity Center ini lu bisa mengikuti berbagai macam event-event yang sedang berjalan di Gate.io. Jadi buat lu yang belum punya akun di Gate.io, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Gate.io. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, sayangnya posisi long kemarin di sini kena cut loss. Retest 1, retest 2 jebol dan daily close di bawah dari struktur. Maka cut loss ya. Nah, tetapi pada hari ini kita sudah kebuka lagi posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 82.525. Nah, untuk posisi long kita ini target TP-nya sudah sebesar kayaknya 1%-an deh. Iya, sekitar 1%-an lah ya.
Nah, target TP untuk posisi long yang kita sudah punya di sini ada di angka 84.000 lebih 55. Kalau mau lebih konservatif sedikit, diturunin dikit ke 84.000 pas juga boleh, ya. Oke, itu untuk setup futures di Bitcoin ya. Ya kalau di sini sih kita ngomong aja ya profit ya. Kayak kemarin kan ada profit di sini, posisi short profit ya. Ya kita cut loss juga ya. Karena gua nggak ada insentif, orang gua nggak jualan kelas ya udah gua ngomong aja faktanya seperti apa ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 82.525, 81.000 lebih 65 USD dan di 78.547 ya. Itu setup di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum sayangnya daily close-nya di bawah dari struktur. Ini struktur 1849,9. Sebelumnya gila ini ketahan dengan cukup ya dramatis ya, lihat nih. 1 2 3 4 5 ya. 5 kali ya. Tapi sayangnya kali ini memang momentumnya cukup ya bear-nya cukup kuat ya. Jadi akhirnya daily close di bawah dari 1849,9. Nah, struktur selanjutnya ada di angka 1773,7 ya. Nggak ada nggak ada setup futures karena ya lu bisa lihat tadi nggak ada retest kedua gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT pada hari ini ya. Ini sebenarnya bukan DCWT sesi pertama, gua salah ngomong tadi di awal ya. Ini hari Minggu soalnya. Hari Minggu jadi ya udah cuma satu aja gitu. Dan mungkin ya sebelum kita tutup DCWT pada hari ini, ya gue pengen kasih ujangan lagi lah terutama untuk para newbies karena makin banyak sepertinya ya newbies yang mulai ada di komen nih ya. Ya gue happy banyak yang mau belajar begitu ya. Tapi ya sekali lagi gue ingatkan untuk para newbies yang sebenarnya lebih penting daripada TA dan fundamental adalah mindset yang tepat. Begitu karena rata-rata banyaknya para newbies nanya langsung ke teknis nih. Wah, ini TA-nya gimana sih? Ini apa gitu ya? Oh, fundamental ini gimana bacanya dan lain-lain. Itu bagus. Itu lu mau belajar tuh udah satu bekal atau itulah ya suatu bekal yang lumayan bagus begitu lo mau belajar. Nah tapi kalau menurut gua lebih bijak kalau kita fokus benerin dulu mindset begitu karena tidak ada TA, tidak ada fundamental yang 100% manjur ya gitu. Manjur di mana ini win rate-nya 100% begitu. Cuma tinggal lu cari aja pasti ada. Nggak ada yang seperti itu. Ya, jadi tidak ada SOP trading secara TA fundamental yang 100% ya. Ya maka dari itu sebenarnya yang lebih penting adalah mindset kita. Jangan sampai kita punya mindset berjudi begitu. Dan kita selalu harus pikirin dulu resiko instead of profit. Ironisnya saat kita mikirin dulu resiko instead of profit, malah profit datang sendiri. Nah gitu. Ya, dan itu udah banyak terjadi. Makanya banyak juga yang wah gila nih ya. Anggota-anggota TCI yang dari 2024 awalnya minus tuh ya, kebanyakan kena dukun gitu ya. Altcoin pelan-pelan ngebenerin portonya, ya sekarang udah senyum-senyum begitu. Ya dan nggak stres gitu. Ya karena gini loh, trading lu bisa dengan sangat gampang stres dan malah kalau mau dibilang rata-rata trader tuh stres. Nah, gue nggak percaya dengan lu stres itu lu akan bisa sehat begitu. Maka dari itu ya janganlah stres. Caranya seperti apa? Ya dengan cara DCA dengan 3 golden rules. Nah, apa itu 3 golden rules? Yang pertama, jangan pakai uang panas. Itu udah paling haram, paling nggak bisa ya. Yang kedua itu yang ketiga ya. Yang kedua jangan over leverage ya. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Nah, itu 3 hal itu kalau lo lakukan dengan benar, lo lakukan dengan konsisten, ya ujung-ujungnya profit. Begitu, ya. Udah gue tutup dengan salam tabur tuai ya. Seperti biasa gue ingatkan lagi, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.